100 juta itu cuma gertakannya Brighton. Wesley Fofana, apes banget dia itu. Pemain first choice center back untuk Chelsea ini mengalami cedera ACL. Pemain ini memang sudah terkenal ya, memiliki sejarah cedera yang lumayan panjang. Di tahun 2021 dia mengalami patah tulang. Nah, sejak patah tulangnya itu dia hanya tampil di 24 pertandingan sampai sekarang. Dan sekarang dia mengalami cedera lagi, cedera ACL yang sangat serius, mungkin bisa 5-6 bulan di ruang medis. Dan kalau dia kembali, dia juga mungkin butuh 2 bulan lagi untuk bisa masuk ke first teamnya Chelsea. Jadi sekarang ya mau gak mau kita hanya bisa mengharapkan yang terbaik untuk Wesley Fofana. Semoga dia bisa cepat sembuh dan cepat kembali ke first teamnya Chelsea. Tapi kalau kita lihat lagi di squadnya Chelsea ya, di posisi center back, itu nggak cuma Wesley Fofana, Benoit Badiashile juga masih di ruang medis. Dia itu cedera dari akhir musim lalu sampai sekarang. Jadi sekarang menyisakan hanya Thiago Silva dan Levi Colwill. Thiago Silva umurnya juga 38. Nggak bisa diandalkan untuk menjadi pemain first teamnya Chelsea sekarang ini. Jadi sekarang ini cuma Levi Colwill aja ya, pemain yang sudah pasti dapat jaminan bermain untuk Chelsea. Tapi kita bisa lihat, mungkin ini adalah kabar buruk dan juga kabar baik ya. Kabar buruk buat Chelsea, dua pemain intinya cedera. Tapi kabar baiknya sekarang ada jaminan untuk Levi Colwill untuk bisa bermain. Sekarang mungkin Pochettino bisa bilang ke Levi Colwill, "Oke Colwill, sekarang lu udah lihat situasi di Chelsea. Dua pemain inti kita cedera. Lu udah pasti gua kasih jaminan bermain untuk Chelsea. Nggak usah lihat kemana-mana lagi. Nggak usah lihat ke Klopp atau Liverpool. Masa depan lu sama Chelsea." Terus sekarang gue mau ngejelasin situasinya Lukaku di Chelsea ya. Ini situasi yang sangat aneh banget buat Chelsea. Chelsea udah muak sama Lukaku. Lukaku udah gak mau main buat Chelsea lagi. Pokoknya Lukaku itu harus dijual sama Chelsea. Tapi yang anehnya situasinya ini sekarang Lukaku itu susah banget untuk dijual ya. Ini sangat lumayan mengejutkan banget ya ceritanya Lukaku ini. Dia itu udah bilang kalau Inter itu satu-satunya klub yang dia inginkan. Dia gak mau kemana-mana lagi. Inter pun percaya ya. Inter bekerja keras untuk bernegosiasi sama Chelsea. Tapi ternyata Inter menemukan dalam beberapa hari terakhir ini kalau ternyata si Lukaku ini lagi main belakang sama Juventus. Ternyata Lukaku ini juga bernegosiasi dengan Juventus walaupun dia sudah menyatakan sebetapa besarnya cintanya dia untuk Inter Milan. Jadi kita ini bisa ada dua perspektif ya untuk melihat situasi seperti ini ya. Kalau di sisi Inter Milan, mereka pasti melihat Lukaku ini adalah pengkhianat ya. Yang di depannya tuh ngomongnya begitu, tapi di belakang ngomongnya lain. Oke. Dia sempat cium badge logo Inter Milan, tapi ternyata dia main belakang sama Juventus juga, saingannya Inter Milan. Ya Inter Milan merasa ini adalah omongan pembual ya. Tapi kalau kita lihat dari sisinya Lukaku, kita juga bisa lihat ini adalah pemain profesional ya. Dia mungkin memang benar prioritas utamanya itu Inter Milan, tapi kita juga nggak bisa pungkiri kalau dia itu butuh backup plan. Misalnya Inter Milan gagal bernegosiasi sama Chelsea, ya Lukaku ya harus ada backup plan, yaitu Juventus. Jadi kita nggak bisa salahin pemain profesional, dia harus menjaga interestnya dia sendiri. Jadi sekarang satu-satunya pilihan buat Lukaku itu ya pindah ke Juventus. Inter Milan udah nggak mau beli Lukaku lagi. Mereka udah sakit hati parah. Sebetulnya Juventus itu menawarkan tawaran yang lebih baik ya. Nilainya 40 juta sama kayak Chelsea, tapi dia menawarkan 37,5 juta sebagai DP. Kalau Inter Milan itu 35 juta duit kerasnya. Jadi tawaran Juventus ini lebih bagus, tapi yang mengkhawatirkan ya buat Juventus, mereka itu hanya ingin membeli Lukaku kalau mereka berhasil menjual Dusan Vlahovic ke PSG. Jadi banyak banget nih faktor dominonya. Mereka juga harus bergantung sama apa yang dilakukan oleh PSG. Tapi buat Chelsea-nya sendiri, mereka itu udah lihat reputasinya Lukaku itu udah bisa kelihatan, udah rusak ya. Dia itu udah merusak hubungannya dengan Chelsea melalui interviewnya 2 tahun yang lalu. Ya kan, dia bilang di interview kalau dia itu ingin balik ke Inter Milan lah,
Dia sangat mencintai Inter Milan lah, walaupun dia masih digaji oleh Chelsea, ya kan. Ini artinya dia itu nggak menghargai ya Chelsea sebagai klub, begitu. Itu udah bisa kelihatan. Reputasinya Lukaku itu udah lumayan kental di sini. Ditambah lagi sekarang, ya dia main belakang sama Juventus. Reputasinya sebagai seorang manusia itu udah rusak menurut gue sih. Itu bayangin aja, lu mungkin punya skill ya. Lu mungkin kerja buat orang, lu punya skill. Tapi kalau lu nggak ada nilai manusiawinya ya, nggak ada yang mau hire lu, oke? Soalnya kadang yang dinilai itu adalah nilai manusiawinya, oke? Bukan skill lu. Kalau lu punya banyak skill, tapi lu punya hati yang kejam, ya, nggak ada yang mau hire lu. Jadi sekarang Lukaku itu udah balik ke London, ya itu cuma formalitas aja, soalnya secara teori dia itu masih digaji sama Chelsea, tapi dia nggak bakal bergabung tim pramusim Chelsea, dan dia nggak akan bermain untuk Chelsea selamanya lagi. Nah, nggak cuma Lukaku aja, soal transfer itu Chelsea ada kendala lagi di Moises Caicedo. Ini udah 2 bulan ya dealnya nggak selesai-selesai. Tawaran pertama Chelsea itu 60 juta pounds plus bonus itu sudah ditolak Brighton. Masih terlalu jauh dengan penilaian Brighton senilai 100 juta. Terus dia Chelsea balik lagi dengan tawaran kedua senilai 70 juta duit keras tanpa bonus. 70 juta duit keras ini pun juga ditolak sama Brighton. Oke, kalau gue bilang ya, penilaian Brighton itu 100 juta. Itu terlalu tinggi sih ya. Tinggi banget. Menurut gue mereka mungkin bisa ketemu jalan tengahnya itu mungkin sekitar 80 sampai 85 juta. 100 juta itu cuma gertakannya Brighton. Tapi kalau kita lihat ya, kenapa Brighton itu bisa berani ya taruh harga itu 100 juta. Itu kita bisa lihat dari tren marketnya sekarang ini ya. Arsenal beli Declan Rice 105 juta. West Ham dapat 105 juta untuk Declan Rice. Ini harga yang sangat tinggi banget. Ini udah kasih tren berikutnya begitu loh. Jadi kayak tim-tim kayak Brighton itu merasa, ngapain gue jual cuma 70 juta doang kalau Declan Rice bisa pergi dengan nilai 100 juta. Ngapain gue jual murah? Bahkan gue bisa bilang Moises Caicedo itu lebih bagus dari Declan Rice. Kenapa harganya bisa lebih rendah daripada Rice? Tapi ya itu, Chelsea kudu beli Moises Caicedo. Kalau kita lihat dari squad midfieldnya ya, itu udah parah banget. Udah cuma tulangnya doang. Mason Mount udah pergi. Havertz udah cabut ke Arsenal. Ruben Loftus-Cheek udah cabut ke Milan. Kovacic udah ke Man City. Oke, itu udah cuma tulangnya doang. Sekarang sisanya itu siapa? Conor Gallagher, Enzo Fernandez, Carney Chukwuemeka. Ketiga pemain ini punya potensi yang tinggi. Cuma di mana pemain seniornya? Oke, semua pemain ini rata-rata di bawah umur 23 tahun. Oke, mana pengalamannya? Jadi mereka harus beli Moises Caicedo yang umurnya masih 21. Itu termasuk pengalaman bukan? Nah, kalau masalah Wesley Fofana itu belum cukup besar buat lu ya. Sekarang ada masalah lagi di Reece James. Reece James gagal bergabung tim pramusim Chelsea karena dia mengalami cedera lagi. Oke, ini satu pemain juga yang sering banget cedera ya. Sejarah cederanya itu sangat panjang. Dia nggak bisa diandalkan untuk bisa bermain penuh sepanjang musim. Jadi Malo Gusto ya sebagai pemain pelapis Reece James harus selalu siap bermain. Karena kita nggak ada yang tahu kapan Reece James akan mengalami cedera. Oke, itu mungkin bisa tiba-tiba di tengah musim dia cedera, Malo Gusto itu harus siap bermain. Apalagi kalau kita lihat ya, gaya Pochettino itu kan bermainnya tuh dengan pressing ya. Fullbacknya harus didorong ke depan untuk melakukan pressing. Jadi Reece James ini harus melakukan maju, terus mundur. Nah ini sedikit keraguan sih. Apakah Reece James ini bisa keep up ya sama intensitas tingginya Pochettino? Siapa tahu mungkin di tengah musim Reece James langsung bobrok lagi. Jadi Malo Gusto harus siap bermain sebagai pelapis Reece James. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Semoga kalian menikmati. Coba kasih komen di bawah. Apakah Romelu Lukaku itu sebetulnya harus dijual sama Chelsea? Memang benar, secara teori dia itu udah nggak ada jalan balik ya untuk bermain untuk Chelsea. Tapi kalau kita lihat lagi, Chelsea itu sangat membutuhkan satu striker ya. Dan mengenai transfer Moises Caicedo, apakah kalian merasa Brighton itu adil ya untuk taruh harga senilai 100 juta? Apakah itu ketinggian atau itu biasa-biasa aja karena Declan Rice juga udah pindah ke Arsenal dengan harga segitu? Coba kasih komen di bawah.
Semua komen-komen ini pasti akan selalu saya baca. Dan buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini, terima kasih atas dukungannya. Buat kalian yang baru menonton channel ini hari ini, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Oke? Jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, dan subscribe. Karena ini pastinya akan membantu. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.